Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat adik-adik mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan bimbingan mengenai tes alergi atau skin test. Nah, tujuan dari tindakan skin test ini adalah untuk dapat mengetahui ada tidaknya reaksi alergi dari tubuh terhadap obat tertentu yang akan diberikan kepada pasien. Setelah menyaksikan video ini, capaian keterampilan yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memberikan obat ke dalam lapisan kulit dermis dan epidermis yang dilakukan pada daerah lengan dan tangan bagian ventral. Selanjutnya kita akan mempersiapkan alat. Jadi alat-alat yang diperlukan untuk pemberian tes alergi yaitu yang pertama catatan pemberian obat. Nah, di buku catatan pemberian obat ini kita dapat melihat obat yang sudah diresepkan untuk setiap pasien. Kemudian yang kedua, obat di dalam tempatnya. Di sini ada obat. Kemudian kita siapkan juga dispo 1 cc dan dispo 5 cc untuk melarutkan obat, kapas alkohol, kemudian cairan pelarut atau aquades, bak injeksi, bengko atau nirbeken, perlak dan alasnya, dan juga yang terakhir jangan lupa kita siapkan handscoon bersih atau sarung tangan bersih. Setelah persiapan alat dilakukan, selanjutnya kita mempersiapkan pasien. Yang pertama itu dengan menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan dan tujuan dari tindakan ini apa, supaya pasien bisa bekerja sama di dalam kita memberikan tindakan nanti. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Irma, perawat yang bertugas pada pagi ini. Nah, sesuai dengan jadwalnya Bapak akan diberikan obat. Tetapi sebelum diberikan obat, saya akan melakukan tes alergi dulu terhadap Bapak supaya dapat mengetahui apakah obatnya cocok terhadap Bapak atau tidak. Kira-kira apakah Bapak bersedia? Setelah kita menjelaskan kepada pasien dan pasiennya bersedia untuk dilakukan tindakan, nah selanjutnya kita masuk kepada prosedur kerja. Jadi yang pertama kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu, ya, dengan menggunakan sabun cair, bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Dengan melakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah cuci tangan, kita bebaskan dulu area yang akan dilakukan penyuntikan. Nah, misalnya pasiennya memakai baju lengan panjang, jadi bajunya kita tarik sampai ke batas lengan. Nah, setelah itu kita memasang perlak. Ini sih Pak ya, saya pasang perlak dulu. Jadi sambil kita melakukan tindakan, kita harus mempertahankan komunikasi terhadap pasien. Selanjutnya kita memakai handscoon terlebih dahulu. Jadi handscoon yang digunakan di sini tidak perlu steril ya, cukup handscoon yang bersih. Nah, setelah itu kita ambil obat yang akan dilakukan tes alergi. Nah, obat ini akan kita larutkan dengan aquades atau cairan pelarut sebanyak 4 sampai 5 cc. Jadi cairan pelarutnya kita ambil sebanyak 4 sampai 5 cc. Nah, setelah kita ambil sampai 5 cc, kita gelembungnya kita keluarkan. Setelah itu kita campurkan pada obat yang akan dilakukan tes alergi.
atau dispo 1 cc. Jadi seperti ini. Jarumnya kita ganti terlebih dahulu dengan jarum dispo 5 cc. Jadi kita ambil sebanyak 0,5 cc. Nah, di batas 0,55 ini. Ya, kita keluarkan dulu gelembungnya. Ini belum cukup 0,5 cc, jadi kita ambil lagi sedikit. Jadi sampai di batas tulisan 0,5. Nah, seperti ini. Ini 0,5. Nah, setelah itu kita campurkan lagi dengan cairan Aquades sampai batas 1 cc. Jadi perbandingannya 1:9. Ya, jadi perbandingannya 1:9 ya, seperti ini. Nah, di batas 1 cc. Selanjutnya, obat yang sudah dicampur dengan pelarut tadi akan kita suntikan sedikit pada permukaan kulit pasien. Jadi tadi jarum dispo 5 cc ini kita ganti kembali dengan menggunakan jarum dispo 1 cc. Selanjutnya kita akan melakukan desinfeksi pada area permukaan kulit yang akan diberikan skin test. Jadi daerah permukaan kulit pada tangan yang akan didesinfeksi itu diukur sepertiga dari siku, ya. Jadi sekitar sini. Cara desinfeksinya yaitu dengan menggunakan kapas alkohol. Itu dengan gerakan memutar dari dalam keluar 1 kali. Sekarang kita akan mengganti manikin untuk pemberian injeksi intrakutan. Jadi ini adalah manikin khusus untuk injeksi intrakutan atau skin test atau tes alergi. Nah, jadi kita desinfeksi lagi dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Nah, selanjutnya kita akan memberikan penyuntikan pada permukaan kulit. Jadi kita buka dulu tutup dari disponya seperti ini. Kemudian kita perhatikan jarumnya menghadap ke atas seperti ini. Jadi lubang jarumnya menghadap ke atas. Kemudian tangan kita meregangkan permukaan kulit pasien seperti ini. Kemudian kita suntikan atau masukkan obatnya ke dalam permukaan kulit dengan posisi sudut 15 sampai 20 derajat. Jadi kira-kira seperti ini, sudut 15 sampai 20 derajat dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jadi seperti ini. Setelah itu kita tarik sedikit, kemudian kita masukkan obatnya sampai membentuk gelembung seperti ini. Kemudian kita tarik disponya seperti ini. Nah, apabila ada darah sedikit keluar, jangan ditekan dengan menggunakan kapas argen alkohol, tetapi diusap sedikit saja, ya, karena kalau ditekan obatnya akan keluar kembali. Nah, setelah itu kita berikan tanda lingkaran pada sekitar daerah skin test. Jadi kita kembali ke manikin ini, ya. Jadi misalnya di sini kita berikan penyuntikan, ya, di sini obatnya sudah berbentuk gelembung, maka kita berikan tanda menggunakan pulpen melingkar seperti ini, ya,
saya ambil contoh di tangan saja ya, karena manekinnya tidak boleh ditaruh dekat pulpen. Jadi misalnya di sini gelembung obat yang sudah disuntikan. Jadi diberikan tanda melingkar seperti ini. Nah, tujuannya untuk melihat reaksi yang terjadi di daerah sekitar obat yang disuntikan. Nah, nantinya jika ada kemerahan di sekitar sini, kemudian pasien mengalami reaksi gatal di permukaan kulit, berarti pasiennya mengalami reaksi alergi terhadap obat. Tapi kalau tidak ada reaksi alergi berupa kemerahan atau gatal atau bahkan bengkak, berarti obatnya itu aman untuk pasien. Seperti itu ya. Setelah 10-15 menit kemudian, kita kembali ke pasien untuk melihat apakah ada reaksi alergi pada lokasi penyuntikan yang sudah ditampilkan tadi. Nah, jika ada reaksi kemerahan, gatal-gatal, atau bahkan ada pembengkakan, maka kita catat, kita dokumentasikan reaksi yang terjadi. Ataupun kalau tidak ada reaksi alergi, ya tidak ada kemerahan, tidak ada gatal-gatal, tetap kita catat bahwa pasien tidak mengalami reaksi alergi terhadap obat yang akan diberikan. Demikianlah prosedur pemberian tes alergi atau skin test. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu adik-adik mahasiswa di dalam meningkatkan keterampilan, terutama di dalam tindakan pemberian skin test atau tes alergi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.